Harga minyak dunia kembali menjadi pembicaraan global. Setiap kali konflik di Timur Tengah memanas, satu reaksi hampir selalu muncul. Pasar energi bergejolak. Grafik harga bergerak naik, analis bicara risiko, pemerintah bersiap dengan skenario terburuk, dan rakyat mulai bertanya satu hal sederhana. Apakah BBM akan naik lagi? Pertanyaan ini bukan soal spekulasi, ini soal pola yang berulang. Sejarah ekonomi global menunjukkan satu kenyataan yang sulit dibantah. Setiap ketegangan besar di Timur Tengah hampir selalu berdampak pada harga energi dunia. Dan ketika harga energi naik, dampaknya tidak berhenti di pompa bensin. Ia menjalar ke seluruh sendi kehidupan ekonomi. Namun jarang sekali kita membicarakan persoalan ini secara jujur dan utuh. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari gejolak minyak? Siapa yang menanggung bebannya? Dan mengapa setiap kali konflik terjadi ribuan kilometer jauhnya, rakyat di banyak negara justru yang harus menyesuaikan diri? Minyak dan Timur Tengah, hubungan yang tidak pernah putus. Untuk memahami kenapa setiap konflik di Timur Tengah memengaruhi harga minyak, kita harus kembali ke dasar paling sederhana, konsentrasi sumber daya. Sebagian besar cadangan minyak dunia berada di kawasan Timur Tengah. Negara-negara di kawasan ini bukan hanya produsen besar, tetapi juga pemain kunci dalam stabilitas pasokan energi global. Jalur distribusi minyak dunia pun melewati wilayah yang sangat sensitif secara geopolitik. Artinya, setiap ketegangan, bahkan sebelum pasokan benar-benar terganggu, sudah cukup untuk membuat pasar bereaksi. Pasar minyak tidak menunggu fakta, ia bereaksi pada kemungkinan. Ketika konflik meningkat, risiko dipersepsikan naik, asuransi pengiriman mahal, jalur distribusi dipertanyakan, spekulasi meningkat, harga pun terdorong naik, bahkan tanpa satu tetes minyak pun benar-benar hilang dari pasar. Inilah mengapa konflik di Timur Tengah selalu terasa mahal bagi dunia, bahkan sebelum dampak real terjadi. Harga minyak bukan sekadar soal pasokan. Banyak orang mengira harga minyak naik karena pasokan berkurang. Itu hanya sebagian cerita. Harga minyak dunia ditentukan oleh kombinasi produksi dan konsumsi nyata, ekspektasi pasar, spekulasi finansial, dan faktor geopolitik. Dalam kondisi konflik, faktor psikologis pasar seringkali lebih dominan dibandingkan kondisi fisik pasokan. Ketakutan akan gangguan lebih kuat daripada gangguan itu sendiri. Inilah mengapa harga bisa melonjak cepat tetapi turun jauh lebih lambat. Ketika konflik mereda, harga tidak otomatis kembali ke titik semula. Normal baru sering terbentuk di level yang lebih tinggi. Dan normal baru itu menjadi beban jangka panjang bagi konsumen. BBM, pintu masuk dampak ke kehidupan sehari-hari. Bagi rakyat, minyak dunia mungkin terasa abstrak, yang nyata adalah harga BBM. BBM adalah input utama bagi hampir semua aktivitas ekonomi, transportasi, logistik, industri, pertanian, hingga listrik di beberapa negara. Ketika BBM naik, biaya produksi naik. Ketika biaya produksi naik, harga barang ikut naik. Ketika harga barang naik, daya beli tertekan. Efeknya berlapis dan berantai. Inilah mengapa kenaikan BBM selalu menjadi isu sosial politik yang sensitif. Ia bukan sekadar angka di papan harga, tetapi simbol tekanan ekonomi yang dirasakan langsung. Siapa yang paling terkena dampaknya? Kenaikan harga energi tidak berdampak merata. Kelompok berpenghasilan rendah dan menengah adalah yang paling cepat merasakan tekanan. Mereka menghabiskan porsi pendapatan yang lebih besar untuk kebutuhan dasar, termasuk transportasi dan energi. Sementara itu, kelompok berpenghasilan tinggi memiliki bantalan yang lebih tebal. Kenaikan harga energi tidak langsung mengganggu kelangsungan hidup mereka. Inilah mengapa kenaikan BBM seringkali memperlebar ketimpangan sosial. Ironisnya, konflik yang memicu kenaikan harga tersebut sering terjadi jauh dari kehidupan mereka yang paling terdampak. Peran negara, subsidi, atau pasrah. Ketika harga minyak dunia naik, pemerintah dihadapkan pada dilema klasik. Menahan harga BBM berarti subsidi membengkak, tekanan pada anggaran negara, dan risiko defisit fiskal. Melepas harga ke pasar berarti harga BBM naik, tekanan inflasi meningkat, dan ketidakpuasan sosial membesar. Tidak ada pilihan yang benar-benar mudah. Banyak negara memilih jalan tengah, menyesuaikan harga secara bertahap, memberi bantuan terbatas, dan berharap gejolak mereda. Namun harapan sering tidak sejalan dengan realitas geopolitik. Timur Tengah, konflik yang tidak selesai cepat. Salah satu alasan harga energi sulit turun adalah sifat konflik di Timur Tengah itu sendiri. Konflik di kawasan ini jarang selesai cepat.
Ia sering berlarut-larut, melibatkan banyak aktor, dan mudah melebar ke wilayah lain. Ketidakpastian menjadi kondisi permanen. Bagi pasar, ketidakpastian permanen berarti harga risiko permanen, dan harga risiko itu dibayar oleh konsumen global. Spekulasi dan keuntungan di tengah krisis. Di tengah kenaikan harga minyak, ada pihak yang diuntungkan, pelaku pasar yang mampu berspekulasi, perusahaan energi besar, negara-negara produsen tertentu. Krisis energi menciptakan peluang keuntungan besar bagi segelintir pihak, sementara biaya sosialnya tersebar luas ke masyarakat. Inilah wajah ekonomi krisis, keuntungan terpusat, beban tersebar. Dampak ke ekonomi global. Kenaikan harga minyak tidak hanya memukul konsumen, tetapi juga ekonomi global secara keseluruhan. Inflasi global terdorong naik, kebijakan moneter menjadi lebih ketat, pertumbuhan ekonomi melambat. Negara-negara yang masih berjuang pulih dari krisis sebelumnya menghadapi tekanan baru. Dan sekali lagi, negara berkembang berada di posisi paling rentan. Apa artinya bagi Indonesia? Indonesia adalah contoh klasik negara yang berada di tengah dilema energi global. Sebagai negara dengan konsumsi energi besar dan produksi yang tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan domestik, Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Ketika harga minyak naik, beban subsidi meningkat, tekanan inflasi muncul, dan ruang fiskal menyempit. Pemerintah harus memilih antara menjaga stabilitas harga atau menjaga kesehatan anggaran. Pilihan apapun membawa konsekuensi politik dan sosial. Bagi rakyat, pilihan itu sering terasa sederhana, harga naik atau bantuan berkurang. BBM dan politik ketika angka menjadi keputusan. Harga BBM bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga isu politik. Keputusan menaikkan atau menahan harga sering mempertimbangkan stabilitas sosial, momentum politik, dan tekanan publik. Namun di balik semua itu, ada realitas yang tidak bisa dihindari. Harga energi global berada di luar kendali satu negara. Indonesia, seperti banyak negara lain, lebih sering bereaksi daripada mengendalikan. Transisi energi, solusi, atau janji jangka panjang. Setiap kali konflik di Timur Tengah memanas, wacana transisi energi kembali menguat. Energi terbarukan disebut sebagai solusi. Ketergantungan pada minyak ingin dikurangi. Namun transisi energi adalah proses panjang, mahal, dan penuh tantangan. Dalam jangka pendek, dunia masih sangat bergantung pada minyak. Artinya, konflik di Timur Tengah masih akan terus berdampak pada harga energi global untuk waktu yang tidak singkat. Siapa sebenarnya yang membayar? Pada akhirnya, pertanyaan kembali ke awal. Siapa yang membayar kenaikan BBM? Bukan negara-negara yang bertikai, bukan pelaku spekulasi besar, bukan perusahaan energi raksasa. Yang membayar adalah konsumen, rumah tangga, pekerja, dan rakyat biasa. Mereka membayar melalui harga yang lebih mahal, daya beli yang tergerus, dan ketidakpastian hidup yang meningkat. Kenapa pola ini terus terulang? Karena sistem energi global dibangun di atas ketergantungan dan ketimpangan. Ketergantungan pada wilayah tertentu, ketergantungan pada sumber daya tertentu, ketergantungan pada logika pasar yang merespons ketakutan. Selama struktur ini tidak berubah, pola ini akan terus berulang. Penutup. Setiap kali konflik di Timur Tengah memanas, dunia kembali bicara tentang harga minyak. Grafik naik, pasar gelisah, pemerintah bersiap. Namun jarang kita berhenti sejenak untuk bertanya, siapa sebenarnya yang membayar harga konflik ini? Jawabannya hampir selalu sama. Bukan negara-negara yang bertikai, bukan pelaku spekulasi besar, bukan perusahaan energi raksasa. Yang membayar adalah konsumen, rumah tangga, pekerja, dan rakyat biasa. Mereka membayar melalui harga yang lebih mahal, daya beli yang tergerus, dan ketidakpastian hidup yang meningkat. Kenapa pola ini terus terulang? Karena sistem energi global dibangun di atas ketergantungan dan ketimpangan. Ketergantungan pada wilayah tertentu, ketergantungan pada sumber daya tertentu, ketergantungan pada logika pasar yang merespons ketakutan. Selama struktur ini tidak berubah, pola ini akan terus berulang.